Ini bullheadnya mundur ke belakang komuter guys. Jadi kalau teman-teman tertarik mau buat travel ataupun buat camper putih dan juga warna silver ya di bagian belakang ini. Lanjut nih guys, ini ada mobil berikutnya. Ini bukan ex operasional PT tapi ini mobil bekas tarikan leasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel D21 atau Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas, dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua. Ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Jadi kita mulai dari yang ada di depan kita dulu nih, ada Wuling nih guys. Nah ini Wuling yang pernah kita sedikit inspeksi ya, waktu itu ada yang nanyain Wuling Convero tahun 2020-an. Nah kebetulan yang di depan kita ini adalah Wuling Convero yang standar ya, yang DB manual transmission tahun 2021. Odometer di 15 ribuan nih guys. Pajak mati di bulan 6 2022. Catatannya plafonnya kotor, joknya kotor, terus di bagian pintunya ini ada yang sedikit penyok ya sebelah kanan. STNK ada, BPKB ada, fakturnya juga ada. Di open di 95 juta rupiah, dan ini mobil lagi naik daun sebenarnya ya. Ini dengan harga 95 2021 sih gue yakin dengan kondisi seperti ini pasti ada yang minat. Ini adalah tipe DVVT yang standar ya. Velgnya velg kaleng, belum velg OEM. Bannya nih kondisinya tahun 2021 masih cukup tebal. Headlamp masih cukup oke walaupun belum mengandalkan Proji ya, masih halogen seperti ini. Tapi untuk di bagian catnya nih masih orisinil, hanya banyak water spotting aja karena lama terdiam. Tapi di bagian interior pun juga masih cukup rapi ya. Mesinnya juga masih oke, belum ada X banjir, belum ada X laka juga nih guys. Jadi kondisinya dengan harga 95 juta rupiah, mobil ini masih worth to buy ya. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk, ini langsung aja cek di Balai Lelang yang ada di deskripsi video gue ini. 2021 di open rencananya di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, keburuan langsung cek di Balai Lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke, ini ada beberapa Toyota Calya warna silver nih. Yang di depan kita ini ada beberapa silver tahun 2018 manual transmission ex operasional PT. Rata-rata odometernya ini udah ada di sekitaran 150 ribuan, 170 ribuan ya. 2018 dan ex operasional PT, pajaknya masih hidup sampai bulan 5. Repair pastinya ya, karena ex operasional PT ada headlamp yang kusam dan sebagainya. Interiornya katanya C, mesin terkategori C. Ini di open di 84 juta rupiah untuk Calya yang tipe G 2018 nih guys. Ada beberapa warna ya. Ini warna silvernya. Ini ada juga yang warna putihnya nih guys. 2018 juga 84 juta rupiah. Ini warna putih yang berikutnya. Nah ini masih kondisi cukup oke, cuman velgnya ini sudah diganti dengan velgnya Hyundai ya. Cuman kondisinya sih masih cukup masuk ya. Nah ini adalah unit-unit yang ex operasional PT warna putih Calyanya. Jadi ada warna putih dan juga warna silver ya di bagian belakang ini. Terus yang di belakang sana pun juga ada Sigra. Nanti kita akan coba cek Sigranya tahun berapa aja dan harganya berapa. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk, masih ada beberapa unit lagi Toyota Calya G 2018 manual transmission nih. Warna silver, warna putih, kondisinya teman-teman tinggal cek aja sendiri. Masih serba C sih katanya. Di open rencana di 84 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini ya guys. Nah, lanjut nih guys, ini ada mobil berikutnya. Ini bukan ex operasional PT tapi ini mobil bekas tarikan leasing. Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra R manual transmission warna hitam. Ini tahun 2021, odometer di 37 ribuan. Pajak mati di bulan 6 2022. Di sini bempernya penyok, cover hooknya ini nggak ada. Di bagian pintunya ada yang penyok, nanti gue akan kasih tahu, termasuk handle-nya rusak ya. Ini di open di harga 100 juta rupiah. Kita langsung cek, ini harganya cukup worth it sih sebenarnya kalau untuk Sigra 2021. Cuman kita cek nih, ada beberapa yang harus diperbaiki. Untuk di bagian depan sih masih oke. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg juga masih OEM. Dengan kondisi ban sih masih oke ya, karena tahun 2021. Nah ini PR terberat yang belum di repairnya adalah di bagian sini. Ini pernah ketabrak atau nabrak, jadi handle-nya rusak. Terus penyok ya, di sini belum di repair. Bempernya juga renggang. Untuk di bagian fendernya, nah ini quarternya juga harus diperbaiki. Jadinya banyak ya perbaikan di sebelah kanan. Stop lamp juga pecah nih guys. Impactnya kena ke bagian backdoornya juga nih. Jadi di bagian backdoornya pun juga penyok-penyok baret-baret ya. Jadi kayaknya cukup lumayan impactnya. Di bagian sisi sebelah kanan nih beberapa baretan aja nih, sedikit ya. Terus ada baretan kasar di bagian panel pintu sebelah kirinya, lumayan cukup agak keliling ya. Dan yang paling lumayan lagi di bagian sebelah kiri, bempernya ini klemnya sudah patah nih. Jadi harus diganti, kayaknya klemnya udah nggak bisa diperbaiki.
harus di repair nih guys, karena pernah nabrak juga sebelah kiri. Ini di open di harga 100 juta rupiah untuk Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2021 nih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, odometernya masih cukup low kilometer, teman ada beberapa perbaikan di bagian eksterior. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Ini di depan kita nih ada Toyota Hiace komuter ya tahun 2017. Ini odometer masih di 30 ribuan. Pajak mati di bulan Desember 2022. Catatannya bodinya baret, ada penyok, kacanya ada yang pecah nitik ya. STNK ada, BPKB ada, faktur ada, SPH ada, kwitansi belangkonya ada. Dan ini rencana di open di 272 ribuan. Kita coba screening aja. Kuncinya sih ada di gua ya. Kuncinya sih simple begini nih. Gua kalau ngeliat di bagian eksteriornya sih masih cukup oke lah. Kita langsung cek aja nih. Nah, ini sudah power window ya. Odometernya 30 ribuan. Kita langsung coba. 2017 odometer masih di 30 ribuan. Oke, mesin diesel masih oke. Sudah retract loh guys tuh. Keren. Sudah retract, sudah electric mirror. Oke, ini kondisinya velgnya sih masih bawaan dari Toyota ya, dan ini mesinnya masih terbilang cukup halus sih kalau menurut gue ya. Belum ada X laka dan belum ada X banjir. Kalau kita lihat di bagian sisi sininya nih. Masih langsam banget ini pintunya. Gokil. Captain seat ini sudah eksklusif banget ya. Bangku awal di sini dan bangku di tengah ini sudah captain seat, yang belakang untuk 4 orang. Jadi ini oke banget, masih bau wangi banget nih, keren ya, gokil. Terus di bagian belakang nih AC-nya kita coba nyalain. AC sih juga harusnya masih dingin nih. Masih oke banget ya. Airbag masih aktif segala macam. Joknya juga oke banget nih. Bener-bener angkutan yang eksklusif nih untuk ini biasanya di bandara sih kayak gini-gini biasanya ya. Gokil sih, keren. Jadi ini sudah ada leg restnya juga, kalau nggak salah tuh sudah ada leg restnya. Dan ini joknya udah mirip-mirip kayak Alphard ya, keren banget. Pintunya masih langsam loh, gokil. Kalau emang teman-teman tertarik, ini kemarin sih ada 1 unit lagi ya, cuman udah laku. Coba cek AC-nya, kita nyalain dulu. Ini masih oke. Ini harus ada ganjel segala macam. Sudah head unit double din, monitor. AC masih dingin, depan belakang keren banget. Ini adalah point of view dari depan ke belakang. Wah, masih asik nih guys. Oke, yang tertarik nih teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini ya. Nah, ini dia nih, komuter guys. Jadi kalau teman-teman tertarik mau buat travel ataupun buat camper van nih, cocok banget nih. Di depan kita nih ada Toyota Hiace komuter ya 2017. Di open di harga 272 ribuan. Buruan ya buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di deskripsi video gue. Oke, berikutnya kita cek nih ada beberapa Sigra X operasional PT. Ini warnanya silver, ada juga warna putih ya kalau nggak salah. Ini warna silvernya tahun 2018. Ada Sigra tipe R manual transmission tahun 2018, odometer udah di 150 ribuan up, X operasional PT, kondisinya katanya masih serba C, cuman ada beberapa perbaikan di bagian eksterior. Interiornya C, mesinnya terkategori C. Ini pajak masih hidup sampai bulan 7. Di open di harga 78.500.000 untuk Sigra tahun 2018. Ini ada yang warna silver, ini semuanya Calia 2018 ke sana ya. Sigra ada juga di belakang nih guys. Ini ada Sigra warna putih, jadi Sigranya sisa 2, ini juga 78.500.000, cuman kondisinya ini sudah mengenaskan ya. Jadi spionnya nggak ada, terus di bagian garnish fog lampnya juga nggak ada nih, kusam banget nih untuk di bagian eksteriornya. Nah, kalau gua sih udah ngeliat untuk garnish chrome di bagian bawah ya, garnish atau fog lamp ini nggak ada, berarti bekas perbaikan yang cukup lumayan. Pernah ada yang ngecek, coba kita lihat dulu nih di bagian depannya apakah emang pernah repair. Ini agak kurang presisi tuh, bekas bukaan ya. Di bagian bautnya ini pernah bukaan tuh guys, tuh kayak gini. Jadi teman-teman harus perhatiin nih, ini ada baut-baut yang tersisa di sini. Di bagian ini juga keriting nih guys, di bagian cupnya ya, bekas las-lasan juga tuh. Kalau emang teman-teman lihat nih, nih bekas ketokan, nih bullheadnya nih yang kalau teman-teman lihat ini mungkin nggak kelihatan secara kasat mata, tapi kalau kita tahu ini bullheadnya mundur ke belakang nih, tuh keriting langsung di sini tuh. Ini jadi bekas laka parah. Kalau indikasi kita ngeliat ya ada perbaikan, apalagi fog lamp yang nggak ada nih, mobil-mobil fog lamp yang nggak ada biasanya sih bekas perbaikan rata-rata kalau di balai lelang ya. Nah, ini baru gua coba buka cupnya aja nih, keritingnya udah banyak banget nih. Tuh sudah dilas ulang, diketok ulang ya. Tuh ada beberapa bekas keriting, jadi nabrak bagian sebelah kanan. Terus di bagian ujung sana tuh juga bekas perbaikan ya, di bagian fender. Ini anginnya agak kenceng ya.
Ini kondisinya nih yang bekas laka. Kita cek nih harganya berapa nih. Kalau untuk Daihatsu Sigra yang di depan kita yang bekas nabrak depan nih, odometernya udah di 199 ribuan. Pajaknya mati ya di bulan 7 2022. Ini sama 78.500.000. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oh ya, di depan kita nih ada Honda Jazz RS nih guys, 1500 cc CVT atau automatic transmission tahun 2014. Odometer di 82 ribuan dengan pajak mati di bulan 2 2023. Bagian size roofnya ada yang penyok, lifter hidroliknya ini agak lemah nih. STNK ada, BPKB ada, faktur ada, SPH ada, kwitansi belangkonya juga masih ada. Ini atas nama PT ya, karena SPH-nya juga ada. Di open di harga 184 juta rupiah untuk Jazz RS 2014. Agak sedikit mepet sih kalau menurut gua, cuman nggak apa-apa, coba kita kelilingin aja dulu. Kalau kita cek di bagian eksterior ya, ini headlamp sama fog lamp masih oke. Ada lampu DRL, di mana lampu DRL-nya ini agak sedikit retak rambut ya, sayang banget di bagian sebelah kanan. Terus kalau bagian catnya ini ada beberapa yang bekas repaint, termasuk di bagian bumper, tapi nggak terlalu rata ya kelihatannya ya sama fendernya. Nah, ini adalah bagian fender sampai ke pintu belakang nih masih terbilang cukup presisi. Mesinnya ini masih cukup oke nih guys. Terus juga masih cukup presisi ya antara nut-nutnya keseluruhan. Dan kalau kita lanjut ke bagian belakang nih, catnya udah agak sedikit kusam ya. Kita lihat di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Jazz RS-nya, two tone color seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih masih 50-60% nih. Masih cukup oke dan masih cukup mumpuni nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Polos ya, belum ada sensor parkir, belum ada kamera mundur. Sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Spoiler, wiper masih ada. Stop lamp masih terbilang cukup oke, termasuk reflektor ya di bagian belakang. Dan untuk kita lihat di bagian sisi belakangnya, ini juga agak sedikit kusam ya, tapi masih cukup oke kalau menurut gua. Oke, ini kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung aja. Di depan kita nih ada Honda Jazz RS CVT tahun 2014 ya, 1500 cc pastinya. Teman-teman yang end user nih, ini kayaknya cocok nih harganya. Di open di 184 juta rupiah. Langsung ya cek di deskripsi video gue ini guys. Terios tipe TS automatic transmission tahun 2014. Pajak di sini mati di Desember 2021. Catatan di sini all body baret, plafon kotor, sarung jok sobek, mika spionnya ada yang pecah nih. STNK ada, BPKB ada, faktur ada, SPH juga ada, berarti ini atas nama PT ya. Dan kwitansi belangkonya juga ada dengan odometernya 66 ribuan. Di open di harga 100 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Headlampnya nih masih cukup oke ya, masih cukup bening ya. Karena ini tahun 2014, kondisinya sih masih cukup oke kalau menurut gua. Ada bagian baret di bumper nih sebelah kirinya, tapi fog lamp sih keduanya masih oke. Hanya ini butuh di repaint sedikit, dan di bagian bumper dan fender sebelah kiri depannya agak kurang presisi. Dan ini ada beberapa yang bekas repaint nih guys, jadi udah kelihatan bekas repaint. Terus di bagian sisi-sisinya nih sudah kelihatan bekas repaint. Nah, sayang di cangkang spion ada sen yang juga mikanya sudah pecah nih, jadi harus dicari gantiannya. Dan cangkang spionnya pun juga sudah agak buluk seperti ini ya. Kalau kita lihat di sisi keseluruhan di bagian sebelah kiri dari unit ini masih terbilang cukup presisi sih antara nut-nut pintunya. Tapi kalau untuk ke quarter belakang dan juga bumpernya ini sudah renggang nih guys. Jadi kondisinya nih kayaknya bekas repaint juga ya. Dan ini juga ada kondisi baret di bagian belakang. Lalu untuk di bumper nih ada dua titik sensor parkir polosan ya, tipe TS nih, belum ada wiper, belum ada spoiler. Tapi kondi untuk ban serepnya atau spare tire-nya masih ada. Stop lamp di bagian belakang sih masih cukup oke. Kondisi interior sih joknya sarung seperti ini, dan ada yang beberapa yang sobek-sobek ya, wajar ex operasional PT. Head unitnya masih double din, bawaan pabrikannya belum monitor, sudah power window. Kondisi di bagian interior sih masih terasa cukup sih kalau menurut gua. Di depan kita nih ada Daihatsu Terios TS automatic transmission 1500 cc tahun 2014. Di open di harga 100 juta rupiah. Kalau memang estimasinya teman-teman masuk, langsung ya cek di deskripsi video gue ini guys. Lanjut nih buat teman-teman yang lagi nyari Innova diesel. Nah, kebetulan di depan kita ada, cuman kita coba screening aja dulu harganya masuk kan ya sama teman-teman semua. Di depan kita ini ada Toyota Innova tipe V automatic transmission, ini 2500 cc pastinya tahun 2011. Odometernya udah di 222 ribuan nih, agak tinggi juga ya. Dengan pajak mati di bulan 8 2022. Di sini catatannya plafon kotor, sarung jok ada yang sobek, dashboardnya kotor, headlamp kusam, bempernya renggang. Terus di bagian mesin juga ada rembesan ya guys di sini. CVR console boxnya di bagian tengah nggak ada, STNK ada, BPKB-nya ready nih guys. Di open di harga 190 juta rupiah. Katanya sih masih grade B. Coba kita kelilingin aja dulu.
Oke, kalau kita lihat di bagian headlamp memang kusam banget ya kiri dan kanan, termasuk di bagian fog lampnya. Lalu kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kirinya, bumper di bagian bawahnya lipsnya ini sudah banyak baretan kasar seperti ini, jadi harus di repair body dan di repaint lagi. Termasuk nih di bagian fender dan juga bumper depan sebelah kiri. Ini udah ada baretan dan juga di sini udah ada catatan sobek nih bumpernya. Jadi nih kayaknya bumpernya sudah direkatkan dengan kondisi yang kurang apik ya. Dan klaim lagi, dan kondisi velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya. Bannya ini kurang lebih sekitar 40%-an nih guys. Terus kalau kita lihat nih ya di bagian bodinya sih udah full repaint ya, sudah kelihatan bekas-bekas repaint di sini. Terus untuk di bagian cangkang spion sih chrome-nya masih cukup baik nih guys. Kalau kita lihat di sisi bagian samping sebelah kirinya nih kondisi masih presisi cukup. Kalau untuk di bagian belakang nih ada 2 titik sensor parkir, termasuk sudah ada tambahan N-bar, tapi N-barnya udah agak kusam ya. Spoiler wiper masih ada, ini tipe V 2500 cc, sudah ada defogger pastinya untuk kaca belakang, dan ini bagian backdoornya agak sedikit kusam tapi masih terkategori cukup presisi. Oke, bagian interior ternyata di bagian dalamnya nih automatic transmission. Sayang odometer udah 222 ribuan. Head unit sudah monitor double din tipe V ya, sudah ada wood panel ya di bagian sisi tengahnya dan juga armrest di bagian door trim. Plafon agak kusam, joknya nih masih sarung ya, tapi sarungnya nih harus dibenerin dikit-dikit ya. Bagian interior sih kalau menurut gue ya masih kondisi C nih guys. Nah ini nih buat teman-teman yang memang nyari Innova diesel, mungkin masuk nih sama estimasi teman-teman. Di sini ada Toyota Innova tipe V 2500 cc automatic transmission warna silver ya, agak sedikit kusam kalau menurut gua, tahun 2011. Gua BPKB-nya ready, ini di open di harga 190 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk untuk Innova diesel tipe V yang ada di depan kita, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Oke teman-teman, sekian aja untuk informasi lelang dari Balai Lelang Ligos pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan valid nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi lebih lengkap lagi. Akhir kata Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.